Udara sore di pinggiran kota Kediri terasa lembut ketika angin menyusup lewat celah-celah jendela rumah kontrakan mungil itu. Cahaya matahari yang mulai condong ke barat menembus tirai tipis, menciptakan guratan oranye di dinding ruang tamu yang masih berbau cat baru. Di tengah ruangan, tampak Arif sedang duduk bersila di lantai, mengutak-atik kipas angin rusak milik tetangganya. Tangannya cekatan, sementara wajahnya memancarkan ketenangan khas orang yang baru saja menemukan arti kedamaian dalam hidupnya. Dari dapur, aroma tumisan bawang dan cabai tercium harum. Nisa, istrinya, sibuk memasak sambil sesekali bersenandung kecil. Suaranya lembut dan mengalun, membuat rumah itu terasa hidup meski perabot di dalamnya masih seadanya. Di atas meja makan hanya ada 2 piring, 2 sendok, dan gelas kaca yang sedikit berbeda bentuk, warisan dari kontrakan sebelumnya. Namun bagi mereka, semua itu sudah lebih dari cukup. Rumah kecil itu mungkin sederhana, tapi di sanalah cinta mereka tumbuh dengan jujur. Sudah 3 bulan berlalu sejak mereka resmi menikah. Arif, yang sehari-hari bekerja sebagai teknisi elektronik di bengkel kecil milik temannya, kini mulai terbiasa dengan rutinitas baru, berangkat pagi, pulang sore, lalu menghabiskan malam bersama Nisa. Ia selalu disambut dengan senyum hangat dan teh manis di meja makan. Kadang, mereka mengobrol sampai larut tentang impian sederhana, ingin membuka toko kecil, membeli motor baru, dan tentu saja memiliki anak yang bisa melengkapi kebahagiaan mereka. "Mas, nanti minggu depan kita beli pot bunga ya. Aku mau tanam bunga melati di depan teras, biar rumah kita wangi tiap pagi," ujar Nisa sambil menuang sayur bening ke mangkuk. Arif menoleh, senyum tipis muncul di wajahnya. "Boleh asal kamu yang rajin nyiram, aku kan sering pulang sore." "Ya, tapi jangan lupa bantu ganti tanahnya ya. Aku nggak kuat ngangkat karung tanah," balas Nisa manja, membuat Arif tertawa kecil. Setiap hari di rumah itu terasa seperti permulaan baru yang manis. Mereka masih sering menertawakan hal-hal kecil, seperti berdebat siapa yang harus mencuci piring atau berebut sisa lauk terakhir di meja makan. Malam hari mereka biasanya duduk di teras, memandangi langit gelap dengan suara jangkrik sebagai latar. Sesekali tetangga sebelah, Bu Warti, seorang wanita tua berwajah ramah, ikut bergabung membawa teh hangat. Ia sering bercerita tentang kehidupan warga sekitar, tentang kontrakan yang dulu pernah ditempati pasangan muda juga, dan tentang sumur tua di belakang rumah yang katanya sudah ada sejak zaman Belanda. Arif hanya tersenyum mendengar cerita-cerita itu, sementara Nisa sedikit merinding, tapi berusaha tak menunjukkan rasa takut. Baginya selama mereka hidup dengan niat baik, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Hari-hari terus berlalu dengan tenang. Arif semakin sibuk menerima panggilan servis, sementara Nisa mulai membuka les privat kecil di ruang tamu. Setiap sore terdengar suara anak-anak mengaji atau belajar matematika, dan itu membuat rumah mereka lebih ramai. Mereka mulai dikenal oleh warga sekitar sebagai pasangan muda yang sopan dan pekerja keras. Namun di balik keceriaan itu, sesekali Nisa merasakan tubuhnya agak aneh. Ia sering merasa pusing dan mual tanpa sebab, terutama saat pagi hari. Kadang ia mengira itu karena kelelahan, tapi rasa mual itu makin sering datang, terutama setelah mencium aroma minyak goreng atau sabun cuci piring. Arif hanya menganggapnya hal biasa, mungkin masuk angin, katanya sambil mengelus kepala istrinya dengan lembut. Suatu sore, setelah anak-anak les pulang, Nisa duduk di depan cermin kamar sambil memegang perutnya. Ada sensasi aneh di sana, seperti denyut halus yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia terdiam lama menatap bayangannya sendiri. Wajahnya tampak sedikit pucat, tapi matanya memancarkan sesuatu yang berbeda. Harapan. Malam itu ketika Arif pulang membawa 2 bungkus nasi goreng, Nisa sudah tertidur di kasur dengan tubuh meringkuk. Ia tampak lemah, keringat dingin membasahi dahinya. Arif panik membangunkannya pelan. "Sayang, kamu kenapa? Badanmu panas ya?" Nisa membuka mata perlahan, tersenyum samar. "Cuma pusing sedikit, Mas. Mungkin kecapekan." Arif memegangi tangannya yang terasa dingin. "Besok kita ke puskesmas saja. Ya, takutnya kamu masuk angin berat." Nisa hanya mengangguk kecil, lalu memejamkan mata lagi. Keesokan paginya, ia bangun dengan rasa mual yang lebih parah. Baru saja mencium aroma nasi dari dapur, perutnya langsung bergejolak. Ia buru-buru berlari ke kamar mandi,
dan memuntahkan isi perutnya. Arif yang mendengar suara itu segera menyusul. Kamu kenapa sih sayang? Tanyanya panik sambil memegang bahu istrinya. Nisa mencoba tersenyum di sela rasa mual. Entahlah mas, aku cuma nggak kuat mencium bau makanan. Badanku rasanya aneh. Arif menatap istrinya lama. Ada rasa cemas sekaligus harap yang tiba-tiba muncul di hatinya. Ia menatap wajah Nisa, lalu berkata dengan nada ragu tapi penuh senyum, "Jangan-jangan gas kamu hamil." Nisa terdiam, pipi mungilnya memerah. Ia menunduk sambil memainkan ujung kain dasternya. Mas ini, ngomongnya jangan sembarangan dulu. Nanti kecewa kalau salah. Tapi kalau benar, kita harus bersyukur banget sayang, ujar Arif dengan wajah berseri. Coba nanti kita periksa ke puskesmas ya. Aku pengen tahu. Hari itu berakhir dengan suasana hangat, meski belum pasti. Keduanya diam-diam menaruh harapan besar. Arif lebih berhati-hati memperlakukan istrinya, sementara Nisa mulai memperhatikan setiap perubahan kecil pada tubuhnya. Malam menjelang, di luar, suara katak bersaut-sautan di sawah belakang rumah. Nisa berbaring di ranjang, menatap langit-langit kamar sambil mengelus perutnya pelan. Entah mengapa, ia merasa tenang, seolah ada kehidupan kecil yang mulai tumbuh di dalam dirinya, meski ia belum benar-benar yakin. Sementara di luar kamar, Arif menutup jendela sambil tersenyum tipis. Ia merasa dunia baru saja membukakan pintu kebahagiaan yang lebih besar untuk mereka berdua. Namun, di sela keheningan malam itu, dari arah belakang rumah terdengar suara pelan, seperti langkah kaki yang menyeret tanah di dekat sumur tua. Angin berhembus dingin, membuat tirai kamar bergerak perlahan. Arif menoleh sekilas ke arah jendela, tapi mengabaikannya. Ia berpikir mungkin hanya kucing atau tikus yang lewat. Ia tak tahu bahwa di balik temaram lampu dan senyum bahagia mereka, malam itu, nasib perlahan mulai menulis takdir yang berbeda, takdir yang akan menguji cinta, kesetiaan, dan kekuatan mereka untuk bertahan menghadapi sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Dan malam itu, ketika Nisa tertidur pulas di pelukan suaminya, angin berhembus semakin dingin, selembar daun melati jatuh dari pot di jendela. Menempel di lantai dengan basah, aroma samar seperti dupa terbakar sesaat menyeruak di udara. Lalu lenyap seolah tak pernah ada. Malam pertama dari kebahagiaan mereka, diam-diam membawa pertanda. Pertanda dari sesuatu yang kelak akan merenggut segalanya. Pagi itu udara terasa berbeda. Mentari belum terlalu tinggi ketika Nisa membuka jendela kamar. Angin berhembus lembut membawa aroma tanah basah, sisa hujan semalam. Ia menatap halaman belakang kontrakan yang sempit, namun terasa menenangkan. Ada satu pot bunga melati di sudutnya. Tanaman yang baru saja mereka beli minggu lalu. Bunga itu belum mekar, tapi daunnya segar dan hijau. Nisa mengelus perutnya pelan. Masih ragu dengan apa yang sedang terjadi di dalam tubuhnya. Beberapa hari terakhir, ia terus merasa mual setiap pagi, tubuhnya cepat lelah, dan matanya sering berkunang, meski berusaha menepis pikiran. Di dalam hati kecilnya ia yakin sesuatu yang besar sedang tumbuh di rahimnya. Rasa hangat dan takut bercampur jadi satu. "Mas, kamu udah siap? Kita ke puskesmas aja ya," panggil Nisa dari dapur. Arif yang sedang bersiap berangkat kerja menoleh dengan senyum lebar. "Yakin nih? Jangan-jangan cuma masuk angin?" Nisa memelototinya manja. "Kalau cuma masuk angin masa tiap pagi muntah? Aku kan bukan orang yang gampang sakit." Arif tertawa kecil, lalu menghampiri dan mencium kening istrinya. "Baiklah calon ibu, kita buktikan hari ini." Mereka berjalan kaki ke puskesmas yang letaknya hanya 2 gang dari rumah kontrakan. Suasana pagi masih sepi. Hanya suara pedagang sayur dan motor lewat sesekali. Nisa berjalan pelan sambil memegangi perutnya. Sesekali tersenyum tanpa sadar. Arif menggenggam tangannya erat. Merasa detak jantungnya meningkat karena antusias. Di puskesmas, setelah pemeriksaan singkat, bidan tersenyum ramah sambil menyerahkan hasil tes kehamilan. "Selamat Bu Nisa, hasilnya positif." "Selamat ya. Sebentar lagi jadi orang tua." Sejenak waktu seolah berhenti. Arif memandangi kertas hasil tes itu seperti tak percaya. Ia menatap Nisa, lalu tertawa kecil dengan mata yang sedikit berair. "Serius ini? Kamu beneran hamil sayang?" Nisa menunduk, matanya berkaca-kaca. "Ya mas, kita bakal punya anak." Tangannya bergetar saat menggenggam lengan Arif. Di sana, di ruang kecil beraroma antiseptik itu, keduanya saling berpelukan erat.
Tak ada kata lain yang bisa menggambarkan kebahagiaan mereka selain air mata syukur. Sejak hari itu, rumah kontrakan kecil itu seolah diselimuti kehangatan baru. Arif menjadi lebih perhatian dari biasanya. Ia tak lagi membiarkan Nisa mencuci atau menyapu dan selalu memastikan istrinya makan tepat waktu. Ia bahkan menempelkan catatan kecil di dinding dapur. Ingat makan buah tiap pagi. Tetangga sekitar pun ikut senang mendengar kabar itu. Bu Warti sering datang membawa buah atau makanan bergizi. Biar ibunya kuat, nanti anaknya sehat, katanya sambil tersenyum ramah. Malam hari Nisa sering duduk di teras sambil mengelus perutnya, membayangkan seperti apa wajah anaknya nanti. Kadang Arif ikut duduk di sampingnya, berbicara seolah bayi itu sudah bisa mendengar. Kalau laki-laki namanya siapa, Mas? Tanya Nisa suatu malam. Arif mengangkat bahu. Belum kepikiran, tapi kalau perempuan, aku pengen namanya Aulia, artinya pelindung. Biar dia tumbuh jadi anak yang kuat. Nisa tersenyum. Indah banget. Namun di balik kebahagiaan itu, tak semua orang benar-benar tulus ikut bersukacita. Suatu sore, saat Nisa sedang menjemur pakaian, seorang perempuan datang dengan senyum lebar. Wajahnya cantik, kulitnya bersih dan gaya bicaranya halus. Ia mengenakan gamis warna merah muda dan membawa bingkisan kecil. Nisa, "Wah, kamu tambah cantik aja sekarang." "Aku Rani, temannya Arif dulu pernah satu kantor juga." Sebelum Arif pindah kerja, Nisa agak terkejut. Ia belum pernah mendengar nama itu sebelumnya, tapi tetap menyambutnya sopan. "Oh iya, silakan masuk, Mbak. Arif lagi di bengkel. Nanti sore baru pulang." "Gak apa-apa, aku cuma mau kasih selamat aja. Dengar-dengar kamu hamil ya." Suara Rani terdengar ramah, tapi tatapan matanya seolah menelusuri setiap sudut rumah. Ada sesuatu yang dingin di balik senyum itu. Mereka berbincang sebentar, lalu Rani pamit. Namun sebelum pergi, ia sempat menatap perut Nisa sambil berkata lirih, "Semoga semuanya lancar ya, Nis, tapi hati-hati. Nggak semua kebahagiaan disukai orang." Nisa hanya mengangguk, mencoba tersenyum meski dalam hatinya ada rasa aneh yang tak bisa dijelaskan. Begitu perempuan itu pergi, udara di rumah terasa lebih berat. Bau harum dari bingkisan yang ditinggalkan Rani tercium tajam, seperti campuran bunga dan dupa. Malamnya, Arif baru pulang dan Nisa segera bercerita tentang tamu tadi. Mendengar nama Rani, wajah Arif seketika berubah. Ia mencoba tersenyum, tapi terlihat jelas ada kegelisahan yang ia sembunyikan. "Rani?" "Iya, dia teman lama, dulu ia sempat deket, tapi udah lama banget. Sekarang juga nggak ada apa-apa kok," ucapnya cepat. Nisa menatap suaminya lama. "Kenapa kamu kelihatan gugup gitu?" "Enggak, cuma kaget aja dia masih ingat aku." Malam itu mereka mencoba tidur, tapi Nisa sulit memejamkan mata. Entah kenapa, pikirannya terus kembali pada wajah Rani. Senyumnya yang datar, matanya yang tajam. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, tapi justru mimpi aneh datang menghampirinya. Dalam mimpinya, Nisa berdiri di tengah ruangan gelap. Di depannya, ada sosok perempuan berambut panjang, mengenakan gaun putih. Wajahnya samar, tapi senyumannya jelas, dingin dan menusuk. Perempuan itu menatap perut Nisa dan berbisik pelan, "Anakmu bukan untukmu." Nisa terbangun dengan napas terengah. Keringat membasahi dahinya. Arif masih tidur di sampingnya, tenang tanpa menyadari apa yang baru saja dialaminya. Ia menatap jam di dinding. Pukul 2:10 di luar. Suara angin menggoyangkan ranting pohon mangga di halaman. Ia mencoba memejamkan mata lagi. Tapi tiba-tiba hidungnya mencium bau aneh, seperti bunga melati yang terlalu menyengat, bercampur dengan aroma dupa yang terbakar. Ia menoleh ke arah jendela, dan sekelebat bayangan hitam tampak di luar, berdiri menatap ke dalam kamar. Nisa menjerit kecil, tapi bayangan itu langsung menghilang begitu ia berkedip. Ia menatap kosong ke arah jendela, tak tahu apakah itu hanya halusinasinya atau sesuatu yang benar-benar nyata. Arif terbangun kaget. "Kamu kenapa, sayang?" Nisa mengguncang kepala. Aku cuma mimpi buruk." "Sudah, tidur lagi." Ya, namun dalam hatinya, ia tahu sesuatu telah berubah. Ia tak tahu apa. Tapi malam itu meninggalkan kesan yang tak biasa. Bau melati yang menyengat itu masih tertinggal di udara, samar tapi nyata. Seolah ada sesuatu yang baru saja melewati batas antara mimpi dan kenyataan. Dan dari kejauhan, di persimpangan jalan menuju kontrakan mereka, seorang perempuan berdiri di bawah lampu jalan yang temaram.
Gaun merah mudanya berkibar pelan tertiup angin malam. Wajahnya tersenyum samar sambil menatap arah rumah Arif dan Nisa. Senyum yang penuh rahasia dan niat yang tak lagi murni. Sejak malam itu, suasana rumah kontrakan Arif dan Nisa perlahan berubah. Awalnya tak terlalu terasa. Hanya hal-hal kecil yang tampak sepele. Lampu di dapur sering berkedip tanpa sebab, piring jatuh sendiri dari rak meski tak ada angin. Dan kadang, pintu kamar terbuka pelan di tengah malam. Meski mereka yakin sudah dikunci rapat, Arif selalu berusaha mencari penjelasan logis. Kabel listrik longgar, angin dari ventilasi, atau tikus di atap. Tapi bagi Nisa, semuanya terasa berbeda. Ia mulai sering mendengar suara aneh. Kadang seperti langkah kaki berjalan pelan di atap. Kadang seperti desahan halus tepat di dekat telinganya saat pertama kali mendengarnya. Ia mengira itu hanya imajinasi karena kelelahan. Tapi suara itu datang hampir setiap malam, selalu di jam yang sama. Sekitar pukul 2 lewat sedikit. Malam-malam menjadi panjang dan gelisah. Nisa yang dulu periang kini lebih sering diam. Ia kerap terbangun di tengah malam, karena merasa seperti ada yang menatap dari sudut kamar. Di satu kesempatan, ia melihat bayangan samar di dekat lemari. Seperti sosok perempuan berdiri dengan kepala sedikit miring. Namun ketika ia menyalakan lampu, bayangan itu lenyap, meninggalkan hanya hawa dingin yang menusuk kulit. "Mas, kamu dengar sesuatu nggak semalam?" tanya Nisa suatu pagi sambil menyiapkan sarapan. Arif mengangkat wajah dari koran yang sedang dibacanya. "Enggak. Kenapa, sayang?" Nisa menggigit bibirnya, ragu. "Aku dengar langkah di atap. Terus kayak ada yang jalan muter di depan kamar." Arif menatapnya sambil tersenyum tenang, mencoba menenangkan. "Mungkin kucing, di sini kan banyak banget kucing liar. Aku nanti naik ke atas tak periksa ya, tapi Mas..." Suaranya berat, bukan kayak kucing. Arif menarik napas panjang, lalu mengelus tangan istrinya. "Kamu jangan mikir aneh-aneh. Nis, kamu lagi hamil, pikirannya harus tenang. Jangan sampai stres." Nisa hanya mengangguk, meski hatinya tak benar-benar tenang. Ia mencoba menepis perasaan buruk itu. Tapi makin hari, tubuhnya semakin sering terasa lemah. Kadang tiba-tiba pusing, kadang mual di luar waktu biasanya. Bahkan, beberapa kali ia terbangun dengan hidung berdarah. Sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Suatu malam, Arif pulang lebih larut dari biasanya. Hujan deras mengguyur Kediri malam itu, membuat jalanan licin dan sepi. Saat ia membuka pagar kontrakan, ia melihat semua lampu di dalam rumah padam. Hanya cahaya samar dari kamar yang terlihat menembus tirai tipis. Ia bergegas masuk, memanggil Nisa. "Sayang, kamu di mana?" Tak ada jawaban. Hanya suara hujan dan gemerincing air dari genteng bocor. Arif berjalan perlahan ke arah kamar. Dan saat tirai tersibak, ia melihat Nisa berdiri menghadap jendela. Diam seperti patung. Tubuhnya kaku. Rambutnya menutupi sebagian wajah. "Nis, kamu ngapain berdiri di situ?" Arif mendekat. Tapi perempuan itu tak bergerak. Saat ia memegang bahunya, Nisa menoleh perlahan, matanya kosong, seolah tak mengenali suaminya. "Ada yang manggil aku dari luar, Mas." Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Katanya, dia mau kasih sesuatu buat bayinya. Arif menatap bingung. Siapa yang manggil? Nisa menunjuk jendela. Perempuan, rambutnya panjang. Aku nggak bisa lihat mukanya. Arif segera menutup gorden dan memeluk istrinya erat-erat. Tubuh Nisa dingin seperti es. Ia menggigil hebat, lalu tiba-tiba menangis tanpa sebab. Malam itu Arif tak tidur, hanya duduk di tepi ranjang sambil menggenggam tangan istrinya sampai pagi. Keesokan harinya, mereka memutuskan memanggil Bu Warti, tetangga tua yang dikenal Peka. Begitu masuk rumah, perempuan itu langsung mengerutkan dahi. "Hawannya berat, Rif," katanya pelan. "Kayak ada sesuatu yang gak suka kalian tinggal di sini." Arif menelan ludah. "Maksudnya gimana, Bu?" Bu Warti tidak menjawab langsung. Ia berjalan perlahan ke ruang belakang, menatap ke arah sumur tua yang tertutup papan. Sumur ini dari dulu memang gak bersih. Banyak yang bilang jadi tempat buangan barang-barang kiriman. Tapi entahlah, Nisa yang sejak tadi diam mulai merasa tak nyaman. "Bu, saya nggak ngerti, maksudnya barang kiriman apa?" Bu Warti menatapnya serius. "Santet, enduk, ilmu hitam. Biasanya dikirim lewat air atau tanah. Tapi tenang aja. Selama kalian berdoa dan jaga niat baik, insya Allah nggak ada yang bisa nyentuh." Kata santet membuat Nisa menggigil. Ia berusaha menenangkan diri.
Tapi bayangan mimpi-mimpi buruk yang belakangan menghantuinya seolah menjadi nyata. Sejak pertemuan dengan Rani, hidupnya seperti berubah perlahan. Malam berikutnya, gangguan datang lagi. Lebih jelas dari sebelumnya, sekitar pukul 2 dini hari. Nisa terbangun karena mendengar suara langkah di atap. Kali ini, langkah itu berat dan lambat. Seperti seseorang menyeret kaki. Ia mengguncang Arif yang tertidur di sebelahnya. "Mas, denger nggak?" Arif yang setengah sadar hanya menggumam. "Kucing, sayang, tidur aja." Tapi langkah itu semakin keras, dari atap berpindah ke ruang depan, lalu tiba-tiba gedebuk, sesuatu jatuh dari langit-langit dapur. Arif langsung bangun, menyalakan senter, dan menuju ke sana di lantai. Ia menemukan bangkai burung gagak. Bulunya masih basah, matanya membeku terbuka. Nisa menjerit histeris, menutup mulut dengan tangan. Arif cepat-cepat membungkus bangkai itu dengan kain dan membuangnya keluar. Namun saat kembali ke kamar, mereka dikejutkan oleh bau amis menyengat. Darah menetes dari langit-langit tepat di atas ranjang mereka. Tak banyak, hanya beberapa tetes, tapi cukup membuat bulu kuduk berdiri. Arif naik ke kursi dan menyalakan lampu senter ke atas, tapi tak ada apa-apa di sana. Hanya kayu tua yang lembab. Namun anehnya, darah itu terus menetes perlahan, seperti berasal dari sesuatu yang tak terlihat. "Mas, aku takut," bisik Nisa sambil memeluk perutnya. Arif menatap istrinya lama, lalu menarik napas berat. "Kita nggak bisa diam aja. Besok aku cari orang yang bisa bantu lihat apa yang sebenarnya terjadi." Malam itu mereka tak tidur, hanya duduk saling berpegangan tangan sambil menatap langit-langit. Setiap kali suara aneh terdengar dari luar, Nisa menggenggam tangan Arif makin erat. Dan menjelang subuh, ketika azan pertama berkumandang dari kejauhan, Nisa merasa perutnya seperti diremas dari dalam. Ia meringis menahan sakit. Arif panik, langsung membopong istrinya ke tempat tidur. "Nis, kamu kenapa?" Nisa menggigit bibir, matanya menahan air mata. "Perutku panas banget, Mas, kayak ada yang gerak di dalam, tapi bukan bayi." Arif menatapnya tak percaya. Ia memegangi perut istrinya dan merasakan sesuatu, seperti denyutan aneh, cepat tak beraturan. Nisa menggigil hebat. Saat matahari muncul di ufuk timur, mereka akhirnya tertidur karena kelelahan. Tapi di bawah ranjang mereka, di celah papan lantai, seekor ulat hitam kecil merayap keluar dari tanah basah, meninggalkan jejak darah kering di belakangnya. Dan di luar rumah, di balik pagar bambu yang tumbuh liar, sekelebat bayangan perempuan tampak berdiri diam, menatap ke arah jendela kamar mereka. Rambutnya panjang menutupi wajah, dan di tangannya tergenggam sesuatu yang berwarna merah tua. Sebuah kain kecil yang sudah basah oleh darah. Pagi itu, suasana rumah Arif dan Nisa terasa ganjil. Udara di dalam rumah pengap, seperti tak bersirkulasi. Aroma amis samar masih tercium dari arah kamar. Meski semalam mereka sudah membersihkan lantai berkali-kali, Nisa duduk di tepi ranjang sambil menatap kosong ke arah jendela. Wajahnya pucat, mata sayunya seolah tak tidur semalaman. "Mas, kamu yakin bangkainya udah dibuang jauh?" tanya Nisa pelan. Suaranya nyaris tak terdengar. Arif mengangguk sambil mengaduk kopi di tangannya. "Udah sayang, aku kubur di belakang, dekat kebun kosong, biar nggak keendus kucing." Namun, Nisa masih gelisah. Sejak malam kejadian itu, ia terus merasa seperti diawasi. Saat ia berjalan ke dapur, bayangan di dinding seolah bergerak mengikuti langkahnya. Saat ia mencuci piring, ia merasakan napas hangat di tengkuk. Tapi ketika menoleh, tak ada siapapun di sana. Menjelang siang, Bu Warti datang kembali, membawa bungkusan berisi daun sirih, bunga 7 rupa dan kemenyan. "Aku bawain ini dulu, Rif, buat ngademin rumahmu," katanya sambil menatap sekeliling dengan pandangan tajam. "Ngademin gimana, Bu?" tanya Arif heran. Bu Warti meletakkan barang-barang itu di meja ruang tamu. "Rumah ini kebangetan hawanya. Dingin bukan dingin biasa, ini dingin yang bawa tanda. Biasanya ada penunggu yang terusik." Nisa yang mendengar langsung merinding. "Penunggu?" gumamnya pelan. "Iya, Nduk. Tapi ini bukan jin biasa. Aku rasa ada sesuatu yang dikirim lewat perantara. Bisa lewat air, bisa lewat tanah, bisa juga lewat benda yang dibawa masuk." Kalimat itu membuat Arif dan Nisa saling berpandangan. Arif langsung teringat pada bungkusan kecil yang Rani sempat berikan beberapa minggu lalu, yang masih tersimpan di lemari. "Bu, kalau semisal kami dikasih sesuatu sama orang, bisa jadi itu penyebabnya?" tanya Arif hati-hati.
Bu Warti menghela napas panjang. Kalau orang yang ngasih itu punya niat gak bersih, bisa banget. Kadang isinya udah didoain biar nyatu sama penghuni rumah. Kalian masih simpen benda itu. Arif mengangguk pelan. Masih Bu, di kamar. Tanpa banyak bicara, Bu Warti meminta Arif mengambil benda tersebut. Arif masuk kamar dan membuka laci lemari. Ia mengeluarkan bungkusan kecil berwarna putih yang diikat tali benang merah. Saat ia letakkan di meja, aroma busuk mendadak tercium kuat. Nisa spontan menutup hidung. Ya Allah, kok bau banget, Mas? Bu Warti membuka bungkusan itu perlahan. Di dalamnya ada segumpal kapas hitam gosong, rambut panjang, dan serpihan kuku manusia. Arif bergidik ngeri. Ini bukan barang biasa, ujar Bu Warti pelan. Ini barang kiriman, Rif, dan kalau udah nyampe di rumah, berarti ada yang ditandai. Nisa langsung gemetar. Ditandai? Maksudnya siapa, Bu? Bu Warti menatapnya dalam kamunduk. Keheningan menyelimuti ruangan. Hanya suara jam dinding berdetak pelan. Nisa merasakan sesuatu meremas dadanya, membuat napasnya sesak. Kenapa saya, Bu? Saya nggak pernah nyakitin siapapun. Bu Warti tak menjawab. Ia mengambil segenggam bunga, menaburkannya di atas lantai. Lalu membakar sedikit kemenyan. Asap putih mulai memenuhi ruangan, mengalir ke setiap sudut rumah. Rif, nanti malam aku mau coba lihat lebih dalam, kata Bu Warti akhirnya. Kita mesti tahu siapa yang ngirim dan lewat mana barangnya masuk. Tapi sementara ini, jangan buang benda itu dulu. Bungkus lagi, taruh di luar rumah. Jangan di dalam. Warif mengangguk dan menuruti semua petunjuknya. Namun, malam itu justru menjadi malam paling menyeramkan sejak mereka tinggal di rumah itu. Sekitar pukul 2 dini hari, Nisa kembali terbangun. Tapi kali ini bukan karena suara langkah di atap, melainkan suara seperti benda berat digeser di bawah ranjang. Gesek, gesek, pelan tapi terus-menerus. Ia menahan napas, menatap lantai yang remang. Karena cahaya bulan menembus tirai, Mas, bisiknya sambil mengguncang bahu Arif. Ada sesuatu di bawah ranjang. Arif yang masih setengah sadar mengerjap, lalu mendengar suara itu juga. Tanpa pikir panjang, ia menyalakan lampu meja dan menunduk ke bawah tempat tidur. Dan di sana, tampak sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Sebuah piring kecil dari tanah liat, berisi kembang 7 rupa, sebutir telur, dan segenggam rambut manusia, masih basah dan meneteskan cairan merah gelap. Ya Allah! Desis Arif sambil mundur. Nisa langsung menjerit, tangannya gemetar memegang perut. Mas, itu apa? Siapa yang naruh? Arif segera menarik Nisa menjauh dari ranjang. Dia mencoba membuang piring itu. Tapi tiba-tiba lampu kamar padam total. Rumah mereka diselimuti kegelapan pekat. Suara langkah pelan terdengar dari arah dapur. Diikuti bau anyir yang makin kuat, Nisa memeluk Arif erat-erat. Dari kegelapan, samar-samar terdengar suara perempuan berbisik lembut. Jangan buang sesajennya, nanti bayinya menangis. Nisa menjerit histeris. Arif memukul saklar berkali-kali hingga akhirnya lampu menyala lagi. Tapi saat cahayanya kembali, piring sesajen itu sudah hilang. Lantai bersih, seolah tak pernah ada apa pun di sana. Tubuh Nisa lemas. Ia duduk di lantai sambil menangis. Arif mencoba menenangkannya, meski jantungnya sendiri berdegup kencang. Pagi harinya, mereka kembali memanggil Bu Warti. Begitu mendengar apa yang terjadi, perempuan tua itu langsung memejamkan mata dan mengusap wajahnya. Berarti udah mulai aktif. Ini bukan cuma kiriman, Rif. Ini udah tumbuh jadi penunggu. Dan penunggu itu ngambil energi dari calon bayi di kandungan. Nisa langsung menutup mulutnya, menahan tangis. Terus, Bu, harus gimana? Tanya Arif lirih. Bu Warti menatap mereka dengan mata serius. Kalian harus siap, malam nanti kita lakukan pembersihan. Tapi aku nggak bisa sendiri. Aku butuh bantuan satu orang lagi. Orang yang ngerti betul cara menangkal santet kiriman. Arif menelan ludah. Siapa, Bu? Namanya Mbah Somad, jawab Bu Warti pelan. Tapi rumahnya jauh di pinggir sawah, dekat makam tua. Kalian harus ke sana sebelum maghrib. Arif hanya mengangguk, meski hatinya penuh keraguan. Tapi sebelum ia sempat bicara lebih jauh, Nisa tiba-tiba berteriak dari kamar. Arif dan Bu Warti bergegas menghampiri dan menemukan Nisa berdiri gemetar di depan ranjang, di atas bantal tempatnya tidur. Tergeletak sebuah piring kecil dari tanah liat, berisi kembang 7 rupa yang masih segar, dan di tengahnya sebutir telur yang perlahan retak, meneteskan darah segar ke atas spray putih. Sejak kejadian malam itu,
Rumah kontrakan Arif dan Nisa terasa bukan lagi tempat tinggal, melainkan seperti penjara penuh bayangan. Udara di dalamnya berat, dingin dan beraroma lembab. Tirai jendela yang bergoyang pelan dihembus angin pun seperti berisik, memunculkan ilusi bayangan orang berdiri di baliknya. Nisa kini hampir tak pernah tidur nyenyak. Matanya cekung, kulitnya pucat kekuningan. Setiap kali memejamkan mata, ia selalu mendengar tangisan bayi samar dari arah dapur atau kamar mandi. Kadang ia terbangun karena mimpi melahirkan, hanya untuk menemukan perutnya panas dan nyeri seperti ditusuk jarum. "Mas," bisiknya suatu malam dengan suara serak, "aku nggak kuat. Perutku panas banget." Arif yang terjaga langsung meraih tangannya. Ia menyentuh perut istrinya, yang terasa seperti bara api. Nisa berkeringat dingin, tubuhnya menggigil. Tapi matanya masih setengah sadar. Ia seperti berjuang menahan sesuatu yang bergerak dari dalam. Arif panik. Segera mengambil air doa dari ustaz kampung yang sempat diberikan beberapa hari lalu. Ia membaca ayat kursi pelan sambil meneteskan air itu di kening Nisa. Tapi reaksi yang terjadi di luar nalar. Kulit Nisa mendesis seperti disiram air mendidih, dan dari mulutnya keluar desisan pelan seperti suara ular. Arif menjatuhkan botol air itu. Ketakutan. Ia tak tahu harus berbuat apa selain memeluk istrinya erat-erat. Berusaha menenangkan dengan doa yang terus ia ulang. Namun malam itu berlangsung begitu panjang. Tangisan Nisa hanya berhenti ketika azan subuh terdengar. Dan setelahnya ia tertidur lemah dengan napas terengah. Keesokan harinya Arif benar-benar tak tahan lagi. Ia memutuskan mencari pertolongan lebih serius. Bu Warti menyarankan agar mereka menemui seseorang bernama Mbah Raga, seorang kiai sepuh yang dikenal bisa melihat apa yang tak terlihat sore itu. Arif mengendarai motor tuanya melintasi jalan berbatu menuju desa di pinggir Kediri. Nisa tinggal di rumah bersama Bu Warti. Udara lembab sore itu diselimuti kabut tipis saat ia sampai di rumah yang dimaksud. Bangunannya tampak sederhana, berdinding kayu tua dengan pohon beringin besar menjulang di depannya. Seorang pria tua bertubuh kurus, namun berwibawa keluar dari dalam rumah. Matanya tajam namun teduh. "Kowe Arif yo?" Tanyanya dengan logat Jawa halus. "Iya Mbah, saya minta tolong, istri saya sakit, tapi bukan sakit biasa." Mbah Raga tak langsung menjawab. Ia menatap wajah Arif beberapa detik, lalu memejamkan mata sambil menggumamkan doa pelan. Setelah itu ia berkata pelan, "Aku wis krungu sithik saka Bu Warti. Neng omahmu ana seng dikirim. Lan kiriman kuwi wis nyedot getih saka kandungan bojonmu." Arif tercekat. "Nyedot getih?" Mbah Raga mengangguk pelan. "Santet iku ora langsung mateni. Dheweke nyedot energi, ngerasuk liwat mimpi, liwat rasa was-was, nganti sing diserang dadi rapuh. Iki dudu kiriman anyar. Iki dikirim karo niat jahat sing dalem banget." Arif menggenggam lututnya kuat-kuat. "Mbah, tolong selamatkan istri saya, dia lagi hamil, saya takut bayinya. Yen wis mlebu kayangene, kudu dirituali. Tapi aku kudu nyekel jejak kirimannya disik. Gawanen tanah saka ngisor, ranjang bojon mulan banyu saka sumur omahmu. Saka kono aku ngerti jalane." Arif mengangguk cepat. Ia pulang dengan hati berdebar, membawa pesan itu. Malamnya, ia menggali sedikit tanah di bawah tempat tidur Nisa dengan tangan gemetar. Ketika cangkul kecilnya menyentuh sesuatu yang keras, ia tertegun. Ia menggali lebih dalam dan menemukan gumpalan kain hitam berlumur tanah basah. Dengan tangan gemetar, Arif membuka kain itu perlahan. Di dalamnya ada rambut panjang, jarum jahit berkarat, serpihan kuku manusia, dan potongan foto. Pernikahan mereka. Foto yang bagian wajah Nisa sudah hangus terbakar. Arif langsung mundur dan hampir muntah. Nisa yang melihat dari pintu menjerit histeris, "Mas, buang aja itu, tolong buang aja." Arif menenangkan istrinya sambil membungkus kembali benda itu dengan plastik tebal. Ia menyimpannya di ember, menunggu pagi agar bisa membawanya ke Mbah Raga. Namun malam itu, gangguan datang lebih keras. Sekitar tengah malam, Nisa mendadak menjerit dari tempat tidur. Arif terbangun dan melihat perut istrinya menggembung tak wajar, seperti ada sesuatu yang mendorong dari dalam. Nisa menangis sambil memegangi perutnya. "Mas, tolong, ada yang gerak di dalam." Arif langsung membaca doa keras-keras, menyalakan lampu kamar, tapi suasana malah makin mencekam. Di sudut ruangan, terlihat bayangan perempuan berdiri membelakangi mereka.
Rambutnya panjang menjuntai, gaunnya berlumuran darah. Bayangan itu bergerak pelan ke arah mereka sambil tertawa lirih. Bayi itu bukan milikmu. Arif meraih botol air doa dan menyiramkannya ke arah bayangan itu. Seketika suara mengerikan. Terdengar campuran jeritan dan tawa bersamaan. Lalu bayangan itu lenyap bersama percikan air yang mendesis. Nisa pingsan di tempat, sementara Arif terduduk lemas. Malam itu ia tak tidur lagi. Ia hanya duduk di samping istrinya, menatap perut yang kini tampak tenang, tapi menyimpan sesuatu yang tak ia pahami. Pagi harinya, dengan mata merah dan tubuh lelah, Arif kembali ke rumah Mbah Raga. Ia membawa tanah dan benda yang ditemukan di bawah ranjang, juga air sumur dari belakang rumah. Mbah Raga menerima semuanya dengan wajah serius. Pria tua itu meletakkan benda-benda itu di atas nampan tembaga, lalu menaburkan garam dan kemenyan di sekelilingnya. Setelah membakar dupa, ia mulai melafalkan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. Asap putih naik tinggi, memutar di atas benda-benda itu sebelum membentuk siluet samar menyerupai wajah perempuan muda. Arif tercekat, itu siapa Mbah? Mbah Raga membuka matanya perlahan. Iki sing ngirim wong iki wis suwe ndemem kowe, Rif, dheweke nesu amarga ora ison duwe kowe, jenenge. Suara Mbah Raga terhenti, matanya berubah sayu. Jenenge Rani. Darah Arif seolah berhenti mengalir. Nama itu menusuk seperti pisau ke dadanya. Ia tak bisa berbicara, hanya menatap wajah Mbah Raga yang kini menunduk dalam. Rani? Tapi dia, ya, wong iku. Dheweke seng ngirim santet iki. Ngirim roh wedok sing saiki numpang ing bojonmu. Yen ora cepet dibersihke, ora mung bayi sing mati. Tapi ibune uga bakal ketarik. Arif terdiam lama, kepalanya berat. Air mata mulai mengalir tanpa ia sadari. Ia menunduk, menggenggam lutut dan berbisik lirih. Kenapa harus sejauh ini, Mbak? Kenapa harus istri saya yang disakiti? Mbah Raga menatapnya dengan mata dalam lalu menjawab pelan, amarga rasa cinta sing ora direstui, yen dadi dendam, luwih peteng tinimbang kegelapan. Dan sore itu, Arif bersiap. Malam nanti, Mbah Raga akan datang ke rumah mereka, membawa perlengkapan untuk ritual pemutus santet. Namun Mbah Raga memperingatkan satu hal sebelum Arif pergi. Ritual iki ora gampang, sing dikirim wis njupuk tumbal saka kandungan. Yen Gusti ora paring idin, anakmu bisa dadi tumbal sak bener-bener. Arif terdiam, dunia seolah runtuh di hadapannya. Ia memandangi tanah di tangan Mbah Raga, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Namun dalam hatinya, ia tahu malam nanti akan menentukan apakah ia bisa menyelamatkan dua nyawa atau kehilangan keduanya sekaligus. Langit malam itu menggantung berat di atas rumah kontrakan Arif dan Nisa. Awan hitam tebal menutup bulan, membuat pekatnya malam terasa menelan cahaya. Di dalam rumah, aroma kemenyan samar bercampur dengan bau bunga kenanga yang diletakkan Mbah Raga di setiap sudut ruangan. Setiap roh yang dikirim lewat ilmu hitam butuh perantara, ujar Mbah Raga pelan sambil mengatur lilin-lilin di lantai ruang tengah. Biasanya perantaranya barang yang dikasih dengan niat jahat. Tapi kalau sudah terlalu dalam, yang dikirimi akan menjadi rumah bagi makhluk itu. Nisa duduk bersandar di kursi, wajahnya pucat pasi. Ia tampak lemah, matanya bengkak karena terlalu sering menangis. Sejak sore, perutnya terasa berat dan panas. Sesekali ia memegangi perutnya yang seolah ada sesuatu yang bergerak liar di dalam. Panggilnya lirih. Bayi kita masih bisa diselamatkan kan? Arif menatap istrinya menahan sesak di dada. Iya sayang, Mbah Raga bakal bantu kita. Kamu tenang, ya. Mbah Raga menyalakan dupa dan menaburkan abu putih di sekeliling Nisa. Jangan takut enduk malam iki kita nyuwun tulung marang Gusti, supaya kabeh sing kotor bali menyang panggonane. Ia menaburkan garam di pintu dan jendela, lalu membakar dupa yang mengeluarkan asap tebal. Aroma tajam menusuk hidung. Arif menelan ludah, mencoba menenangkan diri, tapi suasana di dalam rumah begitu tegang. Ketika jam menunjuk pukul 12 malam, Mbah Raga mulai membaca doa. Suaranya rendah, bergetar, namun penuh kekuatan. Asap dupa menebal, membentuk pusaran di udara. Lilin-lilin mulai berkelap-kelip seolah tertiup angin tak terlihat. Tiba-tiba tubuh Nisa menegang, matanya membelalak. Dan dari tenggorokannya keluar suara berat yang bukan miliknya. Pergi,
Suara itu serak, penuh amarah. "Ini bukan urusan kalian." Arif terlonjak kaget. "Nisa." Ia mencoba menggenggam tangan istrinya, tapi Mbah Raga menahannya. "Jangan disentuh, Rif," Saiki Dudu Bojo Musing ngomong. Tubuh Nisa mulai bergetar hebat. Lilin satu persatu padam, meninggalkan cahaya redup dari dupa yang masih menyala. Mbah Raga terus melafalkan doa, lalu mengambil segenggam tanah yang tadi dibawa dari bawah ranjang. Ia menaburkannya di lantai depan Nisa sambil berkata, "Wong sing ngirim iki metu, tunjukna wujudmu sapa sing arep ngerusak rumah tangga iki." Asap dari dupa mendadak membentuk siluet wajah perempuan muda, mengerikan dan samar, dengan mata hitam pekat menatap tajam ke arah Arif. Suara tawa pelan terdengar dari segala arah, menggema seperti berasal dari dinding rumah. "Kowe ora iso lepas, Rif." Suara itu berbisik lirih, menelusup masuk ke telinga Arif. "Aku sing paling cinta karo kowe, tapi kowe milih wong liya." Arif membeku ia mengenali suara itu. Pelan lidahnya kaku mengucap nama yang selama ini berusaha ia lupakan. "Rani." Siluet itu tertawa pelan, panjang, menusuk telinga. "Akhire kowe eling." Tubuh Nisa kembali menegang, matanya hitam seluruhnya. Ia menatap Arif dengan pandangan dingin, lalu berkata dengan suara yang bukan miliknya, "Bayi iki, kudu mati. Aku ora bakal ngidini keturunanmu lahir saka rahim wong liya." Arif merasakan darahnya mendidih. Ia menggenggam tasbih di tangan, mencoba menahan amarah dan takut yang bercampur. "Rani, berhenti. Apa salah kami sampai kamu tega begini? Kesalahanmu cuma siji." Suara itu menjawab penuh kebencian. "Ninggal aku." Mbah Raga memperkeras bacaan doanya, menaburkan air doa ke arah tubuh Nisa. Tubuh itu bergetar keras, dan dari mulutnya keluar cairan hitam pekat berbau busuk. Arif menjerit ketakutan, tapi Mbah Raga terus bertahan. "Asalmu saka bumi sing ora suci, bali maneh menyang tanahmu." Tiba-tiba, rumah itu berguncang, jendela berderak, pintu menutup sendiri dengan keras. Suara bayi menangis terdengar dari arah dapur. Pelan panjang menyayat, Nisa menjerit, lalu tubuhnya terangkat dari lantai beberapa sentimeter, seolah ada yang menggantungnya dari udara. Arif panik, berusaha memeluknya, tapi Mbah Raga berteriak, "Jangan dekati dia." Arif berhenti, hanya bisa menatap istrinya yang kini melayang dengan mata kosong. Darah menetes dari hidungnya. Suara tawa perempuan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. "Kowe pikir doa iso ngalahke aku? Aku wes mangan separo nyawa bayi iku." Mbah Raga mencabut sebilah keris kecil dari ikat pinggangnya, lalu menancapkannya ke lantai sambil membaca mantra. Api kecil menyala di ujung keris, dan siluet perempuan yang tadi terlihat mulai terurai. Ia menjerit panjang, suaranya melengking tinggi. "Rani, balik menyang panggonmu. Iki omah dudu kanggo roh mungsu." Dalam sekejap, tubuh Nisa terhempas ke lantai. Lilin yang padam satu persatu menyala kembali. Asap menipis dan suasana menjadi sunyi. Arif berlari memeluk Nisa yang kini pingsan dengan wajah pucat. Ia menangis, menempelkan keningnya di dahi istrinya. "Mbah, dia nggak apa-apa, kan?" Mbah Raga menarik napas panjang, menatap lantai yang masih berasap. "Roh iku wis metu tapi ora kabeh, masih ana sitik sing nempel ing kandungan. Bayimu wis diserang setengah nyawane." Arif tertegun, air matanya jatuh satu-satu. "Mbah, tolong, selamatkan anak saya." Mbah Raga menggeleng perlahan. "Aku wis ngupaya, tapi yen nyawa bayi iku wis dicupuk dari tumbal, mung Gusti sing iso mbaleke." Arif menatap wajah istrinya yang tenang dalam tidur, lalu memandang langit-langit rumah. Di sudut sana, noda hitam membekas di dinding. Bekas asap yang membentuk wajah samar seorang perempuan tersenyum ke arah mereka. "Rani," gumam Arif lirih dengan suara bergetar. "Aku nggak akan tinggal diam. Kamu udah ngambil kebahagiaan kami, tapi aku bakal pastikan kamu nggak akan tenang juga." Namun dalam hati kecilnya, Arif tahu bahwa melawan dendam dari orang mati bukan perkara biasa. Malam itu belum berakhir. Dan yang lebih menakutkan dari santet adalah balasan yang datang dari tangan Tuhan sendiri. Malam itu, udara di rumah kontrakan Arif dan Nisa terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Angin yang masuk lewat celah jendela membawa aroma tak wajar. Campuran antara darah, tanah basah,
dan bunga kenanga yang menyengat, lampu ruang tamu meredup sendiri. Padahal listrik masih menyala, jam dinding berhenti berdetak di angka 12, dan suara jangkrik yang biasanya ramai, seolah lenyap begitu saja. Arif sedang duduk di lantai, menggenggam tangan Nisa yang mulai lemah. Tubuh istrinya semakin kurus, kulitnya pucat dan dingin seperti lilin. Mata Nisa tampak cekung, namun masih berusaha menatap suaminya dengan kasih sayang yang samar. Kandungannya tampak tidak normal. Perutnya sesekali berdenyut sendiri, seolah ada sesuatu di dalam yang bergerak, bukan seperti janin manusia. "Mas Diku, sakitnya udah nggak tertahankan," bisik Nisa dengan suara lirih. "Bertahan sayang. Besok pagi kita ke rumah Mbah Raga lagi ya," jawab Arif. Suaranya bergetar menahan takut, namun sebelum sempat Nisa mengangguk, lampu rumah padam seketika. Gelap gulita menyelimuti ruangan. Arif berdiri cepat, mencari senter di meja kecil dekat televisi. Tapi belum sempat ia menyalakan senter, terdengar suara berat menggeram dari arah dapur. Serak, pelan tapi jelas bukan suara manusia. "Mesti ada yang di dapur," bisik Nisa. Tubuhnya gemetar, Arif menelan ludah. Dengan langkah perlahan, ia menuju ke arah suara itu. Setiap langkah terdengar seperti gema panjang di tengah rumah yang sepi. Ketika sampai di ambang dapur, bau busuk menyengat menusuk hidungnya. Lebih parah dari apapun yang pernah ia cium sebelumnya. Ia menyalakan senter, cahaya putih menyorot ke arah dinding. Dan di sana, terlihat darah menetes dari langit-langit. Perlahan-lahan, dari genangan darah itu muncul bayangan hitam berwujud perempuan dengan rambut panjang menjuntai ke lantai. Matanya merah menyala, dan mulutnya penuh darah segar yang menetes ke ubin. Suara geramnya berubah menjadi tawa pelan yang menggema ke seluruh rumah. Arif tertegun. Ia tak mampu menggerakkan tubuhnya. Bayangan itu mendekat, melayang tanpa kaki, dan berbisik di telinganya dengan suara serak, "Anakmu, bukan untukmu." Seketika lampu senter mati, kegelapan menelan semuanya. Dari arah kamar, terdengar jeritan panjang Nisa. Diikuti suara benda pecah. Arif berlari kembali, menabrak kursi dan meja. Saat ia sampai di kamar, tubuh Nisa melengkung di atas tempat tidur seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Matanya melotot. Mulutnya bergetar mengucapkan sesuatu yang tak dimengerti. Arif memeluk Nisa erat, mencoba menenangkannya. Tapi tiba-tiba suhu tubuh istrinya turun drastis. Nafasnya tersengal-sengal, lalu berhenti sesaat. Sebelum terdengar suara berat dari dalam perutnya, seperti sesuatu yang bergerak liar, Arif menjerit ketakutan, namun tak bisa berbuat apa-apa selain menatap horor itu terjadi. Malam itu menjadi malam paling panjang dalam hidup mereka. Nisa akhirnya tertidur pingsan. Sementara Arif tak berani melepas genggaman tangannya. Ia duduk di lantai hingga fajar datang, menatap cahaya pagi yang perlahan masuk lewat jendela. Tapi bahkan ketika matahari mulai terbit, hawa dingin dan aroma busuk itu masih belum hilang di halaman belakang rumah. Tanah tiba-tiba retak memanjang seperti baru digali. Seekor kucing hitam ditemukan mati dengan perut terbuka. Jeroannya berserakan. Di dinding dapur, jejak tangan berdarah masih menempel. Meski Arif yakin semalam tak ada siapa pun di sana. Malam itu, Arif sadar bahwa yang mereka hadapi bukan sekadar gangguan biasa. Ini adalah teror dari dunia gelap. Kekuatan jahat yang menuntut tumbal. Dan semakin lama mereka bertahan di rumah itu, semakin besar bayangan maut yang mengintai calon buah hati mereka. Dengan mata merah karena tak tidur, Arif menatap istrinya yang masih terbaring lemah. Dalam hati ia berjanji, meski nyawanya jadi taruhannya, ia akan menemukan siapa pelaku keji di balik semua ini. Ia tak akan membiarkan Nisa dan anaknya menjadi korban. Namun jauh di dalam pikirannya, rasa takut mulai menancap. Apakah masih ada yang bisa diselamatkan? Pagi itu, udara di sekitar rumah Mbah Raga terasa lebih berat dari biasanya. Kabut tipis menyelimuti pepohonan jati di belakang rumah, membuat suasananya tampak seperti dunia lain. Arif tiba bersama Nisa yang masih lemah. Wajah istrinya pucat pasi, mata sayu, dan langkahnya nyaris tak bertenaga. Ia hanya bersandar di bahu Arif, seolah separuh jiwanya telah tertinggal di rumah kontrakan, yang kini lebih mirip tempat kematian ketimbang tempat tinggal. Baraga sudah menunggu di teras. Pria tua itu duduk bersila di atas tikar pandan. Wajahnya keriput tapi sorot matanya tajam, seperti bisa menembus hati siapapun yang ia tatap. Di depannya, Baradupa mengepul pelan,
mengeluarkan aroma kayu cendana yang menusuk hidung. "Kalian datang terlambat," ucap Mbahraga tanpa menoleh. "Apa yang menyerang kalian sudah hampir menembus batas tubuh. Kalau tidak cepat, nyawa bukan cuma satu yang akan diambil." Arif menelan ludah. "Saya nggak ngerti, Bah. Apa maksudnya menembus batas tubuh?" "Artinya," jawab Mbahraga sambil membuka matanya perlahan, "santet yang dikirim bukan lagi sekadar gangguan. Itu sudah berubah menjadi pemasukan roh gelap. Makhluk itu sedang bersarang di rahim istrimu. Ia menunggu waktu untuk lahir." Nisa yang sejak tadi diam tiba-tiba menangis. "Lahir, Bah? Maksudnya, bayi saya bukan bayi manusia." Suaranya serak, matanya berair. Mbahraga menatapnya penuh iba. "Belum tentu, Nak. Tapi yang tumbuh di rahimmu saat ini sudah terikat dengan kekuatan hitam. Kalau kita tidak memutusnya, tubuhmu yang akan jadi tumbalnya." Arif tertegun. Dunia seakan berhenti berputar. Hatinya remuk mendengar kata-kata itu. Ia menggenggam tangan Nisa, berharap sentuhannya bisa memberi kekuatan. "Siapa yang ngelakuin ini, Bah? Tolong, saya mohon kasih tahu," desaknya dengan suara bergetar. Mbahraga tidak langsung menjawab. Ia mengambil segenggam beras dari wadah bambu di sampingnya, lalu menaburkannya di atas bara dupa. Asapnya mendesis, berubah warna menjadi hitam pekat. Mbahraga memejamkan mata, menggumamkan mantra dengan bahasa yang tak dimengerti Arif maupun Nisa. Udara di sekitar mereka tiba-tiba menjadi panas, dan suara dengung halus seperti datang dari jauh mulai terdengar setelah beberapa saat Mbahraga membuka mata. Dari sorotnya, ada sesuatu yang berubah, lebih muram, lebih berat. "Aku melihat wajahnya," katanya pelan. "Dia perempuan, orang yang dekat dengan kalian, sering datang, pura-pura peduli. Tapi hatinya hitam karena iri." Arif menatap Mbahraga dengan mata membelalak. "Perempuan? Siapa maksudnya?" "Namanya Sinta." Suasana langsung hening. Arif terpaku. Sementara Nisa terisak lemah. Nama itu tak asing. Sinta adalah tetangga sekaligus sahabat lama Nisa, yang bahkan menjadi salah satu pengiring pengantin di pernikahan mereka. Beberapa kali Sinta datang membawa makanan, berpura-pura membantu saat Nisa mulai hamil. Tapi perlakuannya memang kadang aneh. Terlalu perhatian, kadang memandang Nisa dengan sorot mata yang sulit dijelaskan. Nisa menutup mulutnya, air matanya jatuh. "Sinta, tapi kenapa dia, Bah? Dia teman saya sejak kuliah. Saya nggak pernah punya masalah sama dia." Mbahraga menarik napas panjang. "Iri hati, Nak. Sinta mencintai Arif sejak dulu. Tapi saat tahu kau yang dinikahi, ia tak bisa menerima. Ia pergi mencari bantuan dari dukun di Blitar. Dukun itu yang membuat perjanjian dengan makhluk bawah tanah, lalu menanamkan santet rahim di tubuhmu. Melalui media air minum yang pernah ia kasih." Arif memejamkan mata, hatinya seperti disayat. Ia teringat ketika Sinta datang membawa botol air mineral beberapa minggu lalu. Ia tak menaruh curiga sedikit pun. Sekarang baru ia mengerti. Dari situlah awal semuanya. "Masih ada cara buat nyelamatin istri saya, Bah?" tanya Arif. Suaranya hampir berbisik. Mbahraga mengangguk pelan. "Masih, tapi caranya berat. Kau harus menjemput sesuatu di rumah Sinta." Sebuah wadah tanah liat kecil yang dikubur di belakang rumahnya. Di dalamnya ada janin buatan, media roh santet itu. Kalau wadah itu tidak dihancurkan sebelum purnama besok malam, nyawa istrimu dan bayi dalam kandungannya akan diambil sebagai gantinya. Arif terdiam, tubuhnya gemetar, tapi tekad di matanya membara. "Saya akan ke sana malam ini, Bah. Apapun risikonya." Mbahraga menatapnya tajam. "Kau harus hati-hati. Perempuan itu tidak sendirian. Roh pelindungnya akan menjaga wadah itu. Kalau kau gagal, bukan cuma istrimu yang mati, kau juga bisa kehilangan nyawamu." Arif menatap langit yang mulai mendung, lalu menggenggam tangan Nisa lebih erat. "Saya nggak peduli, Bah. Saya nggak akan biarkan perempuan itu ngambil apa yang bukan haknya." Mbahraga berdiri menepuk bahu Arif. "Kalau begitu, malam ini adalah penentuan. Bersihkan diri, siapkan doa, dan jangan biarkan rasa takut menguasai. Karena saat kau menantang ilmu hitam, hanya keberanian dan cinta yang bisa jadi tameng." Angin kembali berembus, membuat dedaunan kering berterbangan di halaman. Arif menatap lurus ke depan, ke arah jalan menuju rumah Sinta. Di dalam dirinya, ketakutan dan keberanian bercampur jadi satu. Ia tahu, setelah malam nanti hidup mereka tak akan pernah sama lagi.
Langit malam di Kediri tampak kelam tanpa bintang. Angin berembus dingin, membawa aroma tanah basah dan daun kering yang bergesekan. Arif berjalan sendirian menyusuri gang kecil menuju rumah Sinta, membawa sebuah botol berisi air doa dan sebilah pisau kecil yang telah diberi rajah oleh Mbah Raga. Wajahnya tegang, langkahnya mantap. Ia tahu, malam itu bukan sekadar perjuangan menyelamatkan Nisa, tapi juga pertaruhan antara hidup dan mati. Rumah Sinta berdiri di ujung gang, sunyi dan tampak asing di tengah kegelapan. Lampunya mati, namun dari celah jendela samar-samar terlihat nyala lilin yang bergoyang. Suara seperti orang berbisik terdengar dari dalam. Arif menahan napas, lalu melangkah pelan ke halaman belakang. Di tangannya, kertas berisi mantra perlindungan mulai basah. Oleh keringat dingin, tanah di belakang rumah itu terasa lembek. Ia berjongkok, menggali perlahan dengan pisau kecilnya. Setiap kali tanah terangkat, aroma amis yang menusuk semakin kuat, hingga akhirnya ujung pisau Arif menyentuh sesuatu keras. Sebuah wadah tanah liat kecil berlumut dengan lilitan benang hitam di sekelilingnya. Ia tahu, inilah yang diceritakan Mbah Raga. Media roh santet rahim. Namun sebelum ia sempat mengangkatnya, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Arif, suara itu lembut tapi dingin. Sinta berdiri di sana, mengenakan daster putih, rambutnya terurai, dan matanya kosong memantulkan cahaya lilin. Senyum kecil tersungging di bibirnya, senyum yang membuat bulu kuduk Arif berdiri. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Tanyanya pelan, tapi nadanya menekan. Seperti ada kekuatan di balik setiap katanya. Arif berdiri, memegang wadah tanah liat itu erat-erat. "Aku tahu semua, Sinta. Kau yang ngelakuin ini ke Nisa. Kau kirim santet ke dia karena iri. Kenapa? Apa salah kami?" Sinta tertawa kecil, suara tawa yang aneh, terputus-putus, seolah datang dari dua arah. "Kau nggak pernah ngerti, Arif. Aku yang selalu ada waktu kau susah. Aku yang bantu waktu kau jatuh. Tapi engkau malah milih dia." Suaranya bergetar, kemudian berubah menjadi serak penuh kebencian. "Dia harusnya mati waktu itu. Tapi sekarang biar aku pastikan sendiri." Tiba-tiba angin berembus kencang. Lilin di dalam rumah padam seketika, menyisakan gelap pekat. Sinta melangkah maju, dan dari tubuhnya keluar asap hitam tebal, berputar mengelilinginya seperti kabut hidup. Matanya menyala merah, dan dari ujung jarinya memancar kilatan api kecil. Arif mundur, membaca doa yang diajarkan Mbah Raga, tapi suaranya tertelan oleh desis panjang dari udara yang bergetar. Wadah di tangannya bergetar keras. Dari dalamnya terdengar suara seperti bayi menangis. Pelan tapi jelas Arif nyaris menjatuhkannya. Tapi ia menggenggam lebih kuat sambil mengucap bismillah. Dan menyiram wadah itu dengan air doa, terdengar suara mendesis keras. Lalu dari wadah itu keluar asap hitam yang berputar ke langit. Sinta menjerit kesakitan. Tubuhnya bergetar hebat. Dan dari matanya keluar darah hitam. "Kau nggak boleh hancurin itu," teriaknya. "Sudah terlambat, Sinta," balas Arif dengan air mata berlinang. "Apapun yang terjadi, aku nggak akan biarkan Nisa menderita lagi." Dengan sekuat tenaga, Arif menghantamkan wadah tanah liat itu ke tanah. Wadah itu pecah berkeping-keping, dan dari dalamnya keluar cairan hitam pekat seperti darah busuk. Tanah bergetar sejenak, lalu hening. Namun tiba-tiba, suara tawa panjang menggema dari arah rumah. Pintu depan terbuka sendiri, dan dari dalam, sosok hitam setengah manusia melayang keluar. Makhluk menyerupai perempuan tanpa wajah, tubuhnya dipenuhi darah, dan tangannya menggenggam janin kecil berwarna hitam. Makhluk itu berteriak nyaring, menukik ke arah Arif. Ia sempat menutup mata, tapi cahaya terang tiba-tiba meledak di sekitarnya. Cahaya itu hangat, seolah datang dari arah lain, lalu menelan makhluk itu hingga lenyap tanpa jejak. Ketika Arif membuka mata, Sinta sudah tergeletak di tanah. Tubuhnya membeku dengan mata terbuka lebar, wajahnya pucat, dan dari mulutnya menetes darah kental. Arif berdiri lemas, nafasnya tersengal, lututnya gemetar. Tapi hatinya lega, ia tahu kutukan itu telah berakhir. Namun ketika ia sampai di rumah, sesuatu membuatnya terpaku. Nisa terbaring di tempat tidur. Wajahnya tenang seperti tidur panjang, tapi tubuhnya dingin, bibirnya pucat, dan di pelukannya, kain yang membungkus perutnya berlumuran darah. Di samping tubuhnya, ada secarik kertas yang terjatuh. Doa yang pernah ditulis Arif untuk anak mereka yang belum lahir. Arif berlutut di sampingnya,
memeluk tubuh istrinya yang tak lagi bernyawa. Air matanya tumpah, membasahi rambut Nisa yang lembut. Di luar, hujan mulai turun membasuh tanah, membawa aroma anyir malam itu pergi perlahan-lahan. Sinar petir menyambar, menyinari rumah kontrakan mereka. Rumah yang pernah penuh tawa, kini berubah menjadi saksi duka. Arif memejamkan mata, berbisik lirih di telinga Nisa, "Maaf sayang, aku telat nyelamatin kamu, tapi aku janji, nggak akan ada lagi yang nyakitin kita." Dari kejauhan, suara tangisan bayi samar terdengar di antara deru hujan, lalu perlahan memudar, meninggalkan keheningan yang panjang dan menyesakkan. Dan malam itu, di Kediri yang sunyi, kisah cinta suami istri muda yang diserang santet mematikan pun berakhir tragis, menyisakan luka yang tak pernah bisa sembuh dan janji cinta yang tertanam abadi di antara dua dunia.